berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saudaraku dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur sepanjang hari ini Tuhan Yesus begitu baik bagi saya dan saudara. Kita dapat melewati hari ini karena pertolongan Tuhan, amin. Mari kita akan bersama menggunakan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai malam hari ini kami ada Tuhan, kami kuat dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah hidup kami ini menjadi sebuah kehidupan yang senantiasa mempermuliakan Engkau. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami tetap percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, meneguhkan iman percaya kami, dan hanya terus tertuju kepada Engkau, Allah yang empunya dari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah berulang-ulang kita baca, kita dengar, kita terima. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Tuhan memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru untuk memahami betapa besar dan dahsyatnya Allah yang kita percayai itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Judul renungan kita malam hari ini adalah Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Bagaimana Nabi Yeremia berada dalam satu pergumulan yang begitu panjang, tetapi di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa, Nabi Yeremia tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit dan sukar. Pengharapan Nabi Yeremia kepada kasih dan setia, bahkan rahmat Tuhan yang terus-menerus berlaku dalam kehidupannya, dan baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun bangsa Yehuda pada waktu itu bersama dengan Yeremia tidak memiliki apa-apa lagi, sebab mereka mengalami kekalahan, bahkan mereka ditawan di Babel, saudara. Tetapi Tuhan menjadi bagian mereka. Itu keyakinan mereka, itu pengharapan mereka. Dan itu tidak dapat digantikan dengan apapun. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku. Artinya bahwa tidak ada satu hal apapun yang mengambil bagian itu dari dalam hidup mereka. Tuhan menjadi satu-satunya pengharapan mereka. Tidak dapat digantikan dengan apapun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya, kita milik Kristus,
kita adalah anak-anak Allah, itu artinya bahwa setiap kita mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan, sesungguhnya di dalam hidupnya pasti memiliki sebuah pengharapan. Sekalipun kita ada di tengah situasi yang begitu tidak meyakinkan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, bahkan dikatakan tidak akan ada dasar untuk berharap, tetapi di sana kita tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang kita percaya. Setiap orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya pasti mempunyai pengharapan. Pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang lebih penting di dalam kehidupan saya dan saudara selain kehidupan yang selalu dan senantiasa disertai oleh Tuhan? Sekalipun ada di tengah-tengah situasi yang sukar, jika Tuhan menyertai kita, maka kita akan cakap melalui situasi itu. Sama halnya dengan kita, saudara, pada masa sekarang ini. Jika bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan dapat pernah bertahan. Bahkan kita tidak akan menikmati kasih setia Tuhan yang besar. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sesuai dengan renungan yang kita sudah baca, firman Tuhan berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Kebaikannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan, entahkah itu baik atau tidak baik. Tetapi yang pasti yang saya percaya bahwa Tuhan yang kita percayai itu, Dia tidak punya hal yang tidak baik. Tuhan selalu mempunyai hal-hal yang baik, sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menuntun dan menopang saudara dan saya, kita tidak akan pernah memiliki kesanggupan untuk menjalani dan melewati hari-hari yang begitu berat ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berkeyakinan bahwa di hari-hari mendatang pun Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan akan terus melanjutkan perbuatan baik-Nya atas kita. Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, dia yakin sepenuhnya bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan baik di antara saya dan saudara, tidak berhenti sampai saat ini, saudara. Dia akan terus meneruskannya sampai Kristus Yesus datang kembali. Bukankah ini janji yang sungguh luar biasa, saudara? Bukankah ini menjadi sebuah pengharapan kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percayai itu bukan Tuhan yang berdiam diri, bukan Tuhan yang membiarkan anak-anaknya, umat-umatnya berada dalam situasi yang begitu berat dan tidak dapat berbuat apapun. Tidak, saudara. Dia Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apapun yang kita alami, Dia Tuhan yang baik. Sekalipun kita ada di lembah-lembah yang begitu dalam, Dia Tuhan yang baik. Sebab Dia memampukan kita ada di lembah itu, dan sampai kita keluar dari lembah itu dan mengalami kemenangan karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik.
Kebaikannya saudaraku selalu diberikan kepada anak-anaknya. Jika Bapa di dalam dunia ini saja begitu memperhatikan dan tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Kita sangat berharga baginya, bahkan kita mulia di pandangannya. Untuk kita saudara, Bapa kita yang baik itu di dalam Kristus Yesus Tuhan mau menjadi sama dengan manusia, supaya kehidupan kita yang tidak berharga ini karena dosa menjadi berharga. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan Alkitab menegaskan saudara, segala sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan bagi saya dan saudara, itu disiapkan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Adakah janji dan perbuatan yang seperti ini saudara? Entahkah saudara sadar atau tidak sadar, setiap pagi Tuhan memberkati saudara dan saya dengan berkat-berkat yang baru, dengan kekuatan dan kemampuan yang baru yang datangnya dari Allah. Tuhan itu baik. Sebab itu mari kita bersama terus membangun iman kita, keyakinan kita, pengiringan kita akan Tuhan dengan hati yang sungguh saudara. Dia bukan Bapa yang jahat. Jika kita mengalami hal yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, itu bukan berarti dia Bapa yang jahat. Dia sedang menuntun saya dan saudara ada di dalam proses-proses yang indah untuk kita melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat yang selalu baru itu Alkitab berkata, dia tak berkesudahan, tidak habis-habis. Kasih manusia bisa habis saudara. Kasih manusia bisa berhenti ketika apa yang dia harapkan dari hidup saya dan saudara tidak menjadi kenyataan, maka kasih manusia bisa berhenti dan berkurang di sana. Tetapi firman Allah berkata, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tidak ada habis-habisnya, bahkan rahmatnya selalu baru. Bukan yang sisa saudaraku. Bukan yang asal, bukan yang sekedar, tetapi kasih yang baru. Setianya selalu baru, tidak berkesudahan. Saya mau berkata kepada saudara bahwa dari hari ke hari, kasih Tuhan tidak pernah tergagalkan. Dari hari ke hari berkat, kekuatan, kemampuan dari Allah tidak akan terbatalkan untuk saudara dan saya selama kita ada di dalam Dia dan tetap kepada pengharapan yang sungguh kepada Dia. Ini janji Tuhan yang harus dan terus kita pegang saudaraku. Amat terlebih di tengah-tengah situasi yang sukar. Dunia sedang sukar dan akan terus sukar, tetapi percayalah, Allah yang saudara percayai itu di dalam Kristus Yesus, Allah yang saudara percaya itu yang tinggal di dalam hidup saudara. Janjinya, kasihnya, rahmatnya tidak akan pernah terbatalkan dan tergagalkan. Bahkan berkat-berkatnya setiap hari, setiap pagi selalu baru. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama maju di dalam Tuhan dan terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia, Tuhan sang pemilik hidup ini.
Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kenapa saudara? Sebab pertolongan, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, berkat Allah datangnya dari Dia. Dan itu tepat pada waktunya Dia datang saudara. Tuhan hanya minta mari kita tetap tinggal di dalam Dia. Kalau Bapa di dalam dunia ini pernah dan seringkali mengecewakan hati kita, bahkan orang-orang yang kita percayai pun mengecewakan kita, tetapi tidak demikian dengan Bapa di sorga. Dia tidak pernah mengecewakan. Itu terbukti sampai saat ini saya dan saudara hidup dalam kekuatan dan kemampuan Allah, dalam pertolongan Tuhan. Selama kita mengiring Tuhan, kita masih ada di dalam Dia. Itu berkat Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bangun terus iman kita di atas dasar iman yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Mazmur 5 ayat yang ke-13 berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami bangga sebab kami memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau. Kasih setiamu tidak berkesudahan, rahmat-Mu tidak habis-habisnya. Betapa kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak Tuhan, sebab kami tidak dibiarkan sendiri. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengar. Biar kami mendengar dengan iman. Dan ketika iman kami itu kami pakai Tuhan, maka kami akan melihat perkara besar mujizat Allah terjadi bagi kami. Ini doa syukur kami. Terima firman Allah dengan iman demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.